Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 2 IPS semester 4, kami akan menjelaskan terkait peran 7 prodi dalam kolaborasi IPE terkait skenario 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen fasilitator kami, yaitu Dr. Igusti Ayu Sri Darmayani, Sarjana Kedokteran Spesialis Opjin, Magister Pendidikan Kedokteran yang sudah menemui kami. Dan berikut juga adalah anggota dari kelompok kami. Terdapat 7 konten yang akan kami bahas, dan mari kita mulai. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Mas Isyun Draksuma dari Prodi Pendidikan Dokter. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya peran dokter dalam menangani kasus ini. Dokter umum adalah lini terdepan di dalam pelayanan kesehatan untuk mampu memberikan pelayanan kepada penderita dengan HIV/AIDS, mulai dari menegakkan diagnosis holistik hingga melakukan penatalaksanaan secara komprehensif menggunakan paradigma Mandela of Health. Maka dari itu kita sebagai dokter harus paham mulai dari penegakan diagnosisnya, bisa menjelaskan cara penularannya, faktor risiko, pengobatannya apa saja, dan hal-hal terkait lainnya. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nova Indratmo dari program studi sarjana kedokteran. Jadi dalam kasus ini, peran seorang dokter adalah memberikan diagnosis yang dimiliki pasien, di mana diagnosisnya adalah HIV yang merupakan penyakit kronis. Ini harus dilakukan menggunakan gejala yang disebutkan sebagai breaking the news. Artinya peran dokter adalah mendeteksikan kondisi pasien yang dimiliki dengan sifat yang mengedukasi, tapi juga memberikan informasi terhadap penyakit. Selain itu, peran lainnya adalah membantu pasien dalam menghadapi penyakit HIV-nya, yang termasuk mendeteksi perkembangan penyakit HIV, melakukan follow-up pada pasien, memonitor gejala-gejala pasien, dan juga mengobati berdasarkan gejala tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Ledin Michael Wibisono dari PSSK 2021. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang peran tenaga kesehatan khususnya dari sisi dokter umum dalam kasus ini. Jadi di sini peran dokter umum harus bisa mengedukasi dan menjelaskan kepada orang yang HIV/AIDS atau ODHA tentang harus berhati-hati kepada beberapa infeksi yang bisa menyakiti mereka. Salah satunya itu infeksi oportunistik, di mana infeksi ini dapat menyerang karena sistem imun tubuh dari orang HIV atau AIDS itu sudah menurun sehingga dapat masuknya infeksi-infeksi seperti infeksi oportunistik ke dalam tubuh mereka. Nah, jadi di sini peran dari edukasi dan juga penjelasan yang baik sangat penting diberikan kepada mereka dan juga terapi yang sesuai untuk mereka agar tidak terserang infeksi-infeksi yang oportunistik itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Putu Adit Makaina dengan 3 digit antara 178 dari Prodi Sarjana Kedokteran Angkatan 2021. Peran tenaga kesehatan khususnya dokter sangatlah dibutuhkan. Pasien tentu akan mengalami ketakutan baik secara psikis, emosional, maupun gejala fisik seperti kesehatan yang menurun akibat kondisi HIV positif yang dideritanya. Dokter dalam hal ini dapat berperan langsung sebagai teman dan juga pembimbing bagi pasien. Teman memiliki artian bahwa dokter perlu mengaplikasikan sikap sosial, pengertian, dan juga empati terhadap kondisi pasien. Beritahu kondisi pasien secara baik dan jelas, serta berusaha meyakinkan pasien agar terus optimis dan juga agar kondisi tersebut bukan membahayakan dan kondisi tersebut bukan merupakan akhir dari segalanya. Perkenalkan, nama saya Ketri Kurnia Putri dari Program Studi Sarjana Kedokteran kelompok IPE 2. Sesuai dengan kasus, peran dari prodi saya yakni general practitioner dapat mengelola kondisi jangka panjang dari pasien, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Jadi untuk yang dikelola itu dapat dari keluhan saat ini, komorbid maupun di masa depan, seperti contohnya diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun lainnya. Selain general practitioner dapat meresepkan obat HIV, yaitu antiretroviral, general practitioner juga bisa meresepkan obat-obat terapi pendukung kepada pasien. Sekian yang saya bisa sampaikan dari prodi saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Beatrice Budara Putni dengan 2105-21002 dari prodi PSSK PPN. Perawat merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan kasus. Di mana dalam menjalankan tugasnya, dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, perawat memiliki fungsi diantaranya adalah mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, kemudian melakukan penyusunan diagnosis keperawatan, menyusun rencana asuhan keperawatan, dan melakukan tindakan asuhan keperawatan, serta melakukan evaluasi terhadap asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wastia Danitila Jenjival dengan Mahir 063 dari kelompok SGD 2 IPE. Peran perawat yang pertama, perawat akan berperan sebagai caregiver atau pelaksana. Jadi perawat akan melakukan asuhan keperawatan kepada pasien dengan melakukan tindakan intervensi keperawatan berdasarkan diagnosis keperawatan di luar dari diagnosa medis. Yang kedua, perawat akan berperan sebagai pendidik, di mana perawat akan melakukan konseling kepada pasien terkait dengan penyakit HIV untuk memastikan apakah asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat itu sudah optimal atau belum. Yang ketiga, perawat akan berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasien berdasarkan dengan bidang keilmuan dari masing-masing profesi. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait peran perawat untuk menyelesaikan permasalahan kasus tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Meri Kartini dari Program Studi Sarjana Keperawatan Pendidikan Profesioners kelompok SGD IP2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran prodi saya, di mana perawat selain memberikan asuhan keperawatan dalam kasus pasien dengan HIV/AIDS, perawat juga dapat memberikan intervensi berupa penanganan kecemasan.
Untuk rasa cemas dan juga rasa takut yang dialami oleh pasien itu didasari oleh stigma negatif yang ada di masyarakat, sehingga pasien merasa didiskriminasi dan berdampak pada kesehatan jiwa mereka. Nah, dengan memberikan terapi psikososial kepada pasien, diharapkan pasien dapat beradaptasi, dapat membantu meningkatkan coping mereka, serta dapat menurunkan kecemasan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam kasus ini yang pertama, memberikan edukasi kepada penderita bahwasanya penting melakukan pengobatan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, memberikan dukungan. Yang ketiga, bersama tenaga kesehatan masyarakat jika diperlukan melakukan advokasi terkait pelayanan kesehatan yang kurang. Yang keempat, bersama tenaga kesehatan masyarakat menghilangkan stigma-stigma negatif di masyarakat terkait penyakit HIV/AIDS dan odanya itu sendiri. Menurut saya, peran kesehatan masyarakat dalam kasus ini yaitu memotivasi perubahan perilaku pasien dengan mengambil beberapa langkah seperti yang pertama, memilih beberapa perubahan perilaku pasien yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan pasien. Yang kedua, mencari tahu apa yang dirasakan oleh pasien melalui diskusi dan wawancara bersama pasien. Dan yang ketiga, membuat pesan yang tepat sehingga pasien mau melakukan perubahan dalam hidupnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuansa Cita Rugiana, saya prodi fisioterapi. Jadi profesi fisioterapi ini ahli dalam bidang meningkatkan dan memulihkan gerak fungsi tubuh manusia. Jadi peran fisioterapi dalam kasus ini yaitu kita bisa berikan active clay of breathing technique. Ini merupakan clay dari latihan deep breathing dan moving yang diselingi oleh breathing control. Ini bertujuan untuk pemberian jalan nafas dari sputum. Peran dalam bidang kedokteran gigi adalah membantu dalam mendiagnosa dan memberikan perawatan lesi oral yang tepat bagi pasien penderita HIV. Diagnosa dapat dilakukan melalui pemeriksaan klinis dari rongga mulut pasien. Nah, dokter gigi dalam menentukan rencana perawatan juga dapat berdiskusi dengan dokter dan melakukan pengontrolan infeksi bersama dengan perawat maupun perawat gigi. Nah, dokter gigi di sini juga memiliki upaya dalam menanggulangi bahaya tertular serta pemutusan rantai HIV kepada pasien lainnya. Selain itu, dokter gigi juga dapat memberikan dukungan moral kepada pasien seiring dengan jalannya perawatan yang dilakukan. Halo semua, perkenalkan saya Putu Davina Sosiali Devi, mahasiswi dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan peran dari ilmu psikologi dalam menghadapi kasus mual IPE ini. Nah, jadi ilmu psikologi ini dapat melakukan riset yang mendalam dalam bidang psikologi terhadap apa yang diderita oleh orang-orang dengan HIV/AIDS. Misalnya, kita bisa meneliti lebih jauh mengenai gambaran diri ODHA di Indonesia terhadap komitmen mereka dalam menjalani proses pengobatan. Nah, hasil-hasil dari penelitian itu dapat membantu praktisi psikolog maupun profesi dari bidang-bidang kesehatan lainnya untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan tentunya lebih berkualitas bagi para ODHA. Selain itu, hasil penelitian itu juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah ataupun pengambil kebijakan lainnya untuk mengatur kebijakan lebih lanjut terkait HIV/AIDS. Halo, saya Putu Ayu Kausiki Putri dari Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Udayana Angkatan 2021 dengan NIM 2102531102. Di sini akan menjelaskan apa saja peran dari psikolog dalam kasus 2 ini. Peran kami yaitu diantaranya adalah sebagai kita ini memiliki fokus pada peningkatan kualitas hidup pasien. Habis itu status psikologis terutama pada bagian adaptasi antara penerimaan pasien atas kondisi sakitnya, serta psikologis itu juga memiliki melalui asesmen dapat mengukur depresi yang dialami pasien, serta mengetahui lebih spesifik apa yang menjadi sumber depresi tersebut, seperti apakah dari penyakit itu sendiri atau bersumber dari treatment jangka panjang yang harus dijalaninya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikomang Ayu Cahaya Puja Dewi dengan NIM 2108551009 dari Program Studi Farmasi. Baik, jadi secara umum peran farmasi dan apoteker itu dalam kasus ini adalah memberikan layanan pengobatan dan pencegahan HIV. Namun secara khusus terdapat beberapa peranan penting dari seorang apoteker atau farmasi dalam kasus ini, yakni pertama, menyediakan akses cepat ke ART untuk orang-orang yang didiagnosis dengan HIV, PRP untuk orang yang berisiko tertular HIV, dan profilaksis pasca pajanan, non-okupasi untuk orang dengan pajanan HIV baru-baru ini. Kemudian, apoteker juga memiliki peranan penting dalam menyediakan akses alat suntik dan alat suntik steril bagi penasun melalui penjualan alat suntik tanpa resep di apotek.
Kemudian, apoteker juga memiliki peranan dalam melakukan manajemen obat, yaitu mengatur persediaan, distribusi, dan penyimpanan obat ARV dan juga obat lain yang dibutuhkan oleh pasien. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Matur susun.